Sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Yang berikutnya Pak, soal P3K yang akhir-akhir ini banyak dikomentari itu. Ya memang bagus kalau BGN bisa mengangkat P3K bagi SPPI, ahli gizi, accounting, bagus tuh. Karena di dalam ketenagakerjaan kita yang menjadi concern juga Komisi 9, bahwa setiap pemberi kerja itu wajib mengikuti norma perintah, upah, dan status. 3 hal itu kalau ingin ketenagakerjaan kita baik. 1 perintah, 2 upah, 3 status. Nah, posisi SPPI, ahli gizi, accounting itu adalah hubungan pemberi kerja dan pekerja dan harus memenuhi 3 hal ini. Maka tepat sekali kalau masuk di P3K karena itu bagian dari PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu Pak. Jadi ini contoh yang baik bagi negara. Kalau ingin mengambil karyawan, statusnya harus jelas. Baik. Yang tidak adil adalah, itu loh yang tidak adil. Kan para nakes dan para guru protes yang sudah mengabdi lama. Dan itu bukan wilayah kita di Komisi 9. Ini PR Bapak juga. Jadi saya berharap ini memiliki efek domino bagi Presiden untuk menyelesaikan seluruh P3K yang ada di tenaga guru dan tenaga kesehatan. Bapak harus meyakinkan itu juga dengan Presiden. Kalau tidak, nanti protesnya berlanjut-lanjut tuh. Sopir BGN, sopir MBG yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang selama ini mendidik anak-anak, mereka kuliahnya berdarah-darah, kok tiba-tiba sama-sama ini yang memberi kerja negara kok perlakuannya berbeda, kan menjadi tidak adil. Ini Pak, nah, Pak Kepala BGN kalau nanti ketemu Presiden ya sudah mampu meyakinkan merekrut P3K bagi tenaga SPPG, sebaiknya juga di-BCI lah Presiden untuk komitmen juga pada tenaga guru dan tenaga kesehatan. Yang lain-lain saya kira teman-teman sudah mengkritisi keracunannya kenapa nggak dilaporkan. Kan Bapak bilang 0 2026 ada keracunan lagi, dan prediksi keracunan pasti akan meningkat terus Pak, karena ya data Bu Irma tadi sudah disampaikan, SLAS belum, akreditasi belum, sementara dia sudah operasional. Ini kan ibarat SIM-nya belum lengkap, mobilnya belum terlalu bagus, tapi diminta tempur di Formula F1 sama dengan mobil Ferrari, pasti nabrak-nabrak. Nah kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian
pendayagunaan aparatur negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini tentang masa gaji supir pengantar MBG lebih besar daripada guru. Amburadul semua MBG ladang bisnis cuan, dialihkan saja yang bermanfaat untuk guru honor yang gaji rendah. Inilah lawaknya negeri kita. MBG ladang korupsi, dapur milik yayasan pengusaha karyawan digaji negara. Dunia sudah terbalik oleh pemerintah yang gini jadinya. Memang MBG tidak ngotak. Ketahuin aja, itulah Indonesia negara kita tercinta. Pak DPR jangan disetujui, kasihan guru honor dan nakes di NKRI. Negara sudah buta, tuli, nggak akan mampan dikritik. Harus ada tindakan yang lebih keras dari rakyat. Berkumpulnya mafia negara, ngaco, nggak keadilan. Honor teknis yang kerja sudah 15 tahun cuma diangkat PPK paruh waktu. Gaji sama waktu honor, jam kerja sama dengan yang P3K penuh waktu. Ini MBG baru kerja berapa bulan, gaji lebih tinggi, diangkat P3K, nggak adil, terlalu tenang, pilih berat pemerintah termasuk singkirkan P3K paruh waktu itu. Jadi cemburu sosial nanti, jadi kegaduhan Pak, yang benar saja. Ini nggak adil. Wow, mudah dikendalikan. Guru pahlawan tanpa jasa, nasib mula guru. Namanya juga politik balas budi. MBG nyatanya nggak bagus, gizinya nggak memadai. Memang keterlaluan kebijakan negeri ini miris. Kekonyolan yang hakiki negeri Konoha. Negara edan sekarang MBG baru juga jalan susah mau diangkat P3K, sedangkan guru udah puluhan tahun mengajar selalu dipandang sebelah mata di negeri ini. Bersatulah membangun kekuatan demi menghentikan kebobrokan program bangsa ini. Mengerikan MBG, ketua MBG dipecat aja, tukang korup nggak ada otak, si botak nggak punya hati. Orang yang sudah honor 20 tahun aja ujung-ujungnya cuma diangkat P3 paruh waktu. Bener Pak, sudah mengabdi lama, kuliah banyak biayanya, honor banyak tuntunan, mau diangkat lama. Pegawai MBG semudah itu mau diangkat P3K, sungguh sangat tidak adil. Muliakan dan beri kesejahteraan guru Pak Presiden yang terhormat. Apa nasib utama MBG daripada pendidikan? MBG program sekarang korupsi kok dimanja, pemimpin kita pada soplak. Tolong Bapak Presiden, bagaimana nasib guru-guru honor? Mereka sebagian mengabdi sampai hitungan tahun, tapi tetap belum diangkat. Mohon jadi perhatiannya. Takkah ada prioritas bagi pendidik anak bangsa hingga yang hitungan bulan bisa jadi? Dijolimi saja kami di dunia Bapak Ibu yang terhormat, di akhirat nanti giliran kalian membusuk di sana. Amin ya Allah. Ulah pengusaha MBG agar keuntungan Rp8.000 per porsi milik mereka sendiri. Miris banget. Coba kalau para guru di seluruh Indonesia serentak berhenti mengajar karena kecewa, ambiar sudah dunia pendidikan. Karena guru mencerdaskan rakyat. Kalau rakyat cerdas, nanti rakyat bisa kritis sama pemerintah. Harus cari pemimpin yang asli dari bibit Indonesia asli dan tahu bobot calon pemimpin yang akan dicadangkan. Indonesia, oh Indonesia, langkah bejatnya aparat pemerintahnya, maling semua anggaran duit rakyatnya. Tuhan memberkati rakyat dunia yang baik. Sedih saya sebagai pengusaha, mudah banget ngangkat pegawai pemerintah, tapi tes yang honor puluhan tahun cuma bisa tes P3K karena umur. Yang aturannya tidak jelas, ulat termul. Ini emak mau diangkat otomatis. Kacau, bukan peraturan korupsi yang digarap, malah cara-cara pemberitaan GBU NKRI. Banyak yang perlu dievaluasi dan direvisi. Banyak ketidakadilan, batalkan. Mentap Pak mewakili suara kami yang selama ini menjadi guru honor bertahun-tahun tapi tidak ada perhatian yang layak. Yang ngusulin suruh bayar gajinya ingin uang negara. Jangan uang negara. Parah, emang parah, entah mau jadi apa negara ini. Seorang pendidik hanya dilihat sebelah mata. Yang mulia korupsi itu adalah para pejabat, sehingga rakyat kecil mau ikut korupsi juga sebab hukum Indonesia sudah rusak. Benar sekali pendapat Bapak, semoga yang berwenang mikir yang benar, tidak seperti orang idiot. Kalau sekolah gratis dan dapat bekal ilmu serta mencerdaskan bangsa, kalau MBG habis makan dapatnya ngantuk.
Bapak ini otaknya sangat waras, guru yang mendidik namun yang dihargai super pengantar MBG. 1,2 triliun per hari anggaran buat MBG, lanjut atau dihapus silakan dikomentari. Kalau dibuat pembangunan di suatu daerah mantap sekali. DPR putuskan jangan buat seperti begitu, kasihan guru dan nakes kerjanya keras. Sekalian saja disejajarkan dengan kedudukan DPR. Lucu pemerintah sekarang, apa sebenarnya dipikirkan, katanya mau basmi koruptor, dihapuskan dana desa, muncul lagi modus baru MBG. Udah saatnya universitas ditutup karena negara udah tidak kuat mengaji guru. Baru tahun ini guru yang tidak diangkat paruh waktu di PHK. Fakta banyak anak yang tidak mau jadi guru, tidak mau jadi pintar, yang penting bapaknya punya kuasa. Ajor suwe-suwe negoro iki, sakne bu guruku. Jogetin aja kan si gembrot dungu yang hobinya joget kalau ada masalah. MBG adalah proyek thank you Wowo yang sudah lama direncanakan untuk partai dan pendukung-pendukungnya. Sekarang DPR sok-sok bersuara padahal mereka saling bersineton ria. Ini akhirnya zaman bung di mana tidak ada lagi pemimpin yang mana. Benar sekali Pak, MBG kurang jelas aturannya baik dari segi apapun itu. MBG menimbulkan biang gaduh, entah gaduhnya segi apa. Pemimpin yang bodoh lahir atas pilihan rakyat. Yang bodoh-bodoh pula kelihatan go pas kampanye. Tapi kalian pilih juga. Jadi dari awal rakyatnya kalian bikin Konoha ini hancur. Pelan tuh pasti banyak kebijakan ngaur. Yang 02 buat dan sengsara rakyat banyak, bravo 2. Bismillah, semoga Allah selamatkan Konoha yang rusak ini. Ini modus agar MBG dan lembaga gizi nasional tak bisa dirombak lagi. Siap-siap demo gede-gedean nih mah, liatin aja bisa digempur masa. Ini baru DPR, jangan hanya DPR datang pergi rapat. Kritik saja tidak cukup, yang perlu itu inspiratif terhadap kepentingan rakyat. Sabar saudaraku, kita serahkan semua sama Allah. Itu semua juga atas isinya Allah. Sebagai ujian bagi hambanya yang beriman dan juga pelajaran sebagai musibah bagi yang menjolimi. Gila, MBG memang terima kasih Pak Presiden. Anakku bisa kerja, anakku juga dapat makan gratis. Maju terus Pak Presiden. Itulah perjuangan yang punya MBG biar nggak membayar gajinya pegawainya. Biar tambah gemuk tabungannya. Jangan harap ada kesejahteraan bagi PPPK. Di situ ada kontrak. Tahsida dan harus segera dikubur hidup-hidup. Musuh besar penjajah Indonesia itu guru dan kesehatan yang ada hubungan dengan kerakyatan. Itu mau dihapus sekarang, terserah rakyat Indonesia. Pokoknya negeri ini kalau soal isi perut budogan lebih penting dan utama daripada soal pendidikan. Selalu sama dewan yang seperti ini. Itu tidak adil. Ayo Pak yang berwenang tolong yang bijak, karena di akhir akan dipertanggungjawabkan.